Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar analisis regresi. Apa sih gitu ya regresi itu gitu ya. Nah, barangkali ada yang baru pendengar ya istilah atau kata regresi gitu ya. Nah, baik, eh, di dalam ekonometrik nanti kita akan banyak ya menemukan istilah regresi dan korelasi gitu ya. Nah, apa sih perbedaan gitu ya antara korelasi dan regresi? Jadi ketika kita berbicara korelasi, maka korelasi itu dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan gitu ya antar variabel, baik itu variabel X dengan variabel X atau X dengan Y gitu ya, Y dengan Y gitu ya. Ya, yang jelas korelasi itu adalah hubungan antara variabel yang akan kita teliti gitu ya. Nah, seberapa besar hubungannya, apakah hubungannya positif, apakah hubungannya negatif, gitu ya. Nah, itu adalah korelasi, gitu ya. Variabel X itu biasanya adalah lambang dari variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Nah, Y itu adalah variabel lambang biasanya menjadi lambang dari variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, gitu ya. Nah, kalau regresi, ya itu bukan hanya ada hubungan saja, ya, tetapi ada pengaruhnya juga. Jadi bukan hanya ada hubungan, tetapi juga ada pengaruh. Misalkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara hubungan, maka belum tentu ada pengaruh. Tetapi ketika kita berbicara pengaruh, maka sudah jelas di sana berhubungan ya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, nanti di dalam ekonometri ya nanti kita akan sangat banyak ya berhubungan dengan dua istilah ini. Nanti kita akan mencari korelasinya, kemudian kita juga akan mencari pengaruhnya gitu ya antara variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa korelasi sendiri ya baik itu korelasi ataupun pengaruh itu ya ada beberapa gitu ya. Ada ya yang pertama ini ketika kita berbicara korelasi, ada korelasi itu yang linier gitu ya dan ada yang non linier gitu ya. Nah, yang linier itu ketika data itu tersebar dan seperti garis lurus itu ya. Jadi misalkan ketika kita membuat garis lurus, maka data itu tersebar mengikuti atau di antara garis lurus tersebut gitu ya. Semuanya pasti garis lurus saya kira nggak mungkin gitu ya, sangat kecil kemungkinannya. Tetapi korelasi linear itu adalah data-data itu mendekati semuanya di garis lurus gitu ya. Nah, kalau datanya tidak mendekati garis lurus, misalkan garisnya parabola gitu ya atau garis yang lain, maka itu korelasinya non-linear. Nah, kemudian ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, misalkan kalau yang positif itu yang satu naik, yang variabel X naik, variabel Y juga naik gitu ya. Nah, misalkan pengaruh pendapatan dan konsumsi gitu ya. Ketika pendapatan naik, ya konsumsi juga akan mengikuti naik juga gitu ya. Nah, kemudian ada yang negatif gitu ya, hubungannya itu, ya pengaruhnya itu. Misalkan antara harga dan permintaan gitu ya. Semakin tinggi harga, maka orang itu daya beli akan berkurang, maka permintaan itu akan berkurang juga gitu ya. Nah, ketika harganya turun, maka permintaan justru akan naik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh korelasi atau hubungan yang negatif gitu ya. Satu naik, satu turun gitu ya. Kalau positif, satu naik, yang satunya juga naik gitu ya. Satunya X turun, Y juga turun. Nah, itu yang positif. Nah, koefisien korelasi ini memiliki nilai yang berkisar antara min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, ketika yang korelasinya negatif itu dari 0 sampai min 1 gitu ya. Ketika korelasinya positif dari 0 sampai 1. 1 itu berarti korelasi sempurna ya. Berarti
kenaikannya ya sama persis gitu ya. Misalkan tadi ya ketika eh, variabel X naik satu gitu ya, variabelnya juga naik satu terus gitu ya. Nah itu sama persis gitu ya. Maka itu korelasi sempurna gitu ya. Nah mungkin ketika lebih dari satu ya nggak mungkin gitu ya, melebihi satu karena satu itu ya sudah korelasi sempurna gitu ya. Nah, kemudian bila yang diduga adalah koefisien korelasi sampel maka nah ini adalah rumusnya ya ketika kita mau mencari korelasi ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menguji gitu ya korelasi ini ya baik ataupun regresi ini? Jadi meskipun mungkin telah diperoleh nilai koefisien korelasi dari hasil perhitungan di atas, namun keberkaitan nilai tersebut perlu diuji secara statistik. Hipotesis yang diuji adalah, nah ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama, ada dua hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu koefisien korelasi adalah sama dengan nol. Nah, di pertemuan pertama model kan sudah kita bahas ya, misalkan C sama dengan A plus B income ya, BI gitu ya, atau pendapatan. Atau misalkan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, B itu adalah koefisien, berapa besar variabel X itu mempengaruhi variabel Y gitu ya. Nah, HO ini, hipotesis nol ini, koefisien korelasinya sama dengan nol, nilai B-nya sama dengan nol gitu ya. Artinya nggak ada pengaruh sama sekali gitu ya, variabel X itu terhadap variabel Y, sedikit pun enggak, sama dengan nol gitu ya. Nah, sehingga hipotesis nol itu selalu berbunyi nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan, gitu ya, nggak ada perbedaan, nah, dan lain-lain. Nah, hipotesis alternatif itu koefisien korelasi tidak sama dengan nol. Ya, berarti ada hubungan, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalkan 0,1, nah itu kan ada ya, meskipun kecilnya 0,1 atau 0,2 gitu ya, itu ada itu ya pengaruhnya. Nah, kemudian pengujian koefisien ini dilakukan dengan uji T gitu ya. Nah, ini cara rumus yang bisa kita gunakan ya untuk mencarinya. Nah, kriterianya adalah ketika nilai T hitung gitu ya lebih besar dari nilai T tabel, maka hipotesis nol itu ditolak gitu ya. Hipotesis alternatif berarti diterima, berarti ada hubungan, ada pengaruh gitu ya. Nah, ketika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka HO yang diterima artinya nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan, tidak ada apa-apa gitu ya. Ketika HO atau H0 yang diterima. Nah, kemudian secara empiris hampir tidak pernah ditemukan korelasi sempurna gitu ya. Nah, ketika nilai korelasinya sama dengan satu gitu ya, atau sama dengan min satu gitu ya, itu sangat jarang sekali kita temukan di ini ya. Nah, kemudian nilai R yang mendekati nol menunjukkan derajat hubungan yang lemah gitu ya. Ya, semakin kecil, semakin mendekati nol berarti korelasinya semakin kecil juga gitu ya, semakin lemah. Semakin mendekati satu berarti semakin kuat gitu ya korelasinya, hubungannya itu. Nah, korelasi koefisien R merupakan estimasi sampel terhadap koefisien korelasi populasi. Nilai R mengandung error sehingga perlu diuji reliabilitasnya. Apakah sesuai dengan kenyataan gitu ya atau tidak gitu ya. Reliable enggak nih? Valid enggak nih ya? Tepat enggak nih? Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita uji gitu ya. Nah, kenapa ada error gitu ya? Ya, sebab tadi ya di pertemuan pertama sudah kita bahas bahwa model ini adalah atau teori ini merupakan penyederhanaan dari realitas gitu ya, sehingga tidak semua unsur dimasukkan
dan timbul asumsi-asumsi yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, sehingga nggak mungkin itu sama persis dengan realitas ya model ini karena merupakan penyederhanaan, tidak semua unsur dimasukkan sehingga pasti ada error-nya. Nah, di dalam kajian ekonomi gitu ya, kajian sosial, biasanya yang dipakai itu adalah 5% untuk tingkat kesalahannya yang bisa ditolerir ya. Nah, tingkat kepercayaannya berarti 95% gitu ya. Nah, kemudian ini adalah konsep dasar ekonometrik, merupakan suatu ilmu tersendiri yang merupakan penggabungan dari teori ekonomi, statistik, dan matematika ekonomi gitu ya, dalam upaya untuk menggambarkan suatu fenomena. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Dan ketika kita berbicara model persamaan ekonometrik gitu ya, itu ada dua persamaan. Yang pertama adalah secara parsial gitu ya, secara satu-satu, secara tunggal. Misalkan kita pengaruh X1 terhadap Y gitu ya, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y gitu ya. Nah, itu ada model persamaan sederhana, artinya cuma ada satu variabel X dan satu variabel Y, dan persamaan berganda gitu ya, atau yang variabel X-nya lebih dari satu. Nah, yang kedua ada juga model, nah yang pertama model persamaan tunggal ini diuji dengan uji T gitu ya. Nah, yang kedua adalah model persamaan simultan, itu nanti diuji dengan uji F ya. Jadi kita membandingkan bukan T hitung dan T tabel, tapi F hitung dan F tabel. Model persamaan simultan ini berarti adalah misalkan kita punya 3X tadi ya, pengaruh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, jadi seperti itu. Beda ya ketika yang parsial itu adalah pengaruh X1 terhadap Y, kemudian misal lagi pengaruh X2 terhadap Y, dan misal lagi satunya pengaruh X3 terhadap Y. Gitu. Terpisah gitu satu-satu. Nah, kalau yang simultan itu secara bersama-sama. Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y secara bersama-sama. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua model dalam persamaan ekonometrik. Yang tunggal, yang parsial itu adalah dihitungnya nanti menggunakan T hitung, patokannya dengan T tabel, dan atau uji T gitu ya. Nah, kalau yang simultan itu memakai uji F nantinya. Baik, saya kira demikian ya pertemuan kita pada pertemuan kita yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.